teman-teman, perkenalkan saya Frank di channel Frank Movie, dan ini adalah video alur cerita pertama saya. Di video pertama ini, saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berjudul Hachiko: A Dog's Story atau Hachi: A Dog's Tale. Film ini bercerita tentang persahabatan antara seorang manusia dengan seekor anjing peliharaannya dan kesetiaan anjing tersebut terhadap tuannya. Kisah ini benar-benar menguras air mata. Jadi sebelum saya lanjut, alangkah baiknya teman-teman menyiapkan tisu terlebih dahulu. Hachiko: A Dog's Story atau Hachi: A Dog's Tale adalah film drama Amerika Serikat yang diproduksi tahun 2009 dan ceritanya diambil dari kisah nyata anjing jenis Akita Inu bernama Hachiko. Film ini merupakan pembuatan ulang dari film Jepang Hachiko Monogatari yang diproduksi tahun 1987. Film ini disutradarai oleh dan dibintangi oleh Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya perlu ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler, dan saya sarankan agar teman-teman bisa menonton filmnya terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman ingin menonton alur cerita film ini, saya sarankan teman-teman menggunakan headset. Sekarang, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di sebuah ruang kelas, seorang anak bernama Roni menceritakan siapa pahlawannya. Ia menulis di papan, "My hero, Hachiko." Teman-temannya malah menertawainya. Ia mengatakan bahwa Hachi adalah anjing milik kakeknya. Lalu scene berpindah. Di sebuah tempat di Jepang, seseorang memasukkan seekor anjing kecil imut ke dalam keranjang dan mengirimkannya ke sebuah tempat yang tak diketahui. Anjing kecil itu harus berpindah-pindah tumpangan dari mobil pick-up, kereta api, pesawat, dan akhirnya sampai di sebuah stasiun. Anjing tersebut kebingungan karena stasiun itu sangat asing baginya. Dan tiba-tiba keranjang anjing tersebut terjatuh saat ditarik oleh petugas stasiun. Pintu keranjang tersebut terbuka dan anjing yang malang itu pun keluar berlari ke sana kemari dengan kebingungan. Anjing kecil itu tersesat, kemudian ditemukan oleh Profesor Parker. Disinilah kisah persahabatan mereka bermula. Awalnya Profesor Parker meminta petugas stasiun untuk menjaganya sampai pemilik anjing tersebut menemukannya kembali. Tetapi petugas tersebut menolaknya. Akhirnya tidak ada pilihan lainnya dan Profesor Parker membawa pulang ke rumah. Sampai di rumah, Profesor berusaha menyembunyikan anjing kecil tersebut. Ia takut ketahuan istrinya karena ia dan istrinya sudah bersepakat untuk tidak memelihara anjing lagi. Saat Profesor dan istrinya lagi berusaha mendaki bukit di kamar, anjing itu dengan enteng, tanpa rasa takut masuk ke kamar dan menjilati kaki Kate. Sontak Kate terkejut, berteriak dan sangat marah kepada Profesor. Lalu Profesor menjelaskan bahwa anjing tersebut tersesat dan ia berjanji akan mencari dan mengembalikan kepada pemiliknya. Lalu anjing tersebut dipindahkan ke gudang. Profesor menyiapkan tempat untuk anjing itu, memberinya minum dan mengucapkan selamat tidur kepadanya. Keesokan harinya,
Andy, anaknya Profesor Parker, melihat anjing tersebut dan sangat menyukainya. Kelihatannya Andy ingin anjing tersebut diberi nama dan dipelihara, tetapi Kate tidak memperbolehkan anjing tersebut dipelihara. Profesor membawa anjing itu ke tempat penampungan hewan, tetapi sayangnya penampungan itu sudah penuh. Lalu Profesor membawanya ke Nyonya Mary dan meminta bantuan untuk menjaga anjing tersebut. Tetapi Nyonya Mary pun tidak menyanggupinya karena kucing kesayangannya tidak menyukai anjing tersebut. Profesor berusaha menempelkan selebaran, siapa tahu pemilik anjing tersebut membacanya. Profesor juga menawarkan kepada Jess, si penjual hotdog, tetapi Jess menolaknya. Karena tak ada yang ingin memelihara dan menjaga anjing tersebut, akhirnya Profesor nekat membawa anjing itu ke tempat kerjanya. Padahal anjing dilarang untuk dibawa di dalam kereta. Anjing itu kemudian sangat nyaman berada di dekat Profesor. Sepulang kerja, Profesor mengunjungi Profesor Ken yang adalah seorang Jepang dan mencari tahu tentang anjing tersebut. Kemudian Profesor mengatakan bahwa anjing tersebut bukan anjing sembarangan. Anjing tersebut berjenis Akita. Ia juga mengatakan bahwa anjing tersebut adalah anjing dengan nomor keberuntungan, yaitu nomor 8, yang dalam bahasa Jepang disebut Hachi. Hari itu pun anjing tersebut diberi nama Hachi. Profesor Ken menyarankan agar Profesor Parker memelihara Hachi karena menurutnya Hachi sudah melekat dengan Profesor Parker. Profesor Parker membawa Hachi pulang ke rumahnya. Ia berusaha meyakinkan Kate kalau anjing tersebut adalah anjing yang hebat. Tapi Kate tetap bersikukuh untuk tidak memelihara Hachi. Saat sedang berdebat, Hachi menghancurkan pekerjaan Kate yang sudah ia kerjakan dengan susah payah selama 4 bulan, dan Kate sangat marah. Tanpa berlama-lama, Profesor membawa Hachi ke gudang, tetapi pada malam harinya, Profesor kembali membawa Hachi ke dalam rumah karena di luar rumah cuaca sangat buruk. Profesor mengajak Hachi untuk menonton TV sampai ia tertidur di sofa. Profesor dan Hachi sudah semakin dekat. Mereka menonton TV, berbagi popcorn, dan menjadi semakin akrab. Siang harinya, Profesor bermain-main dengan Hachi, dan tak lama kemudian ada orang yang menelepon dan mengatakan ingin mengadopsi Hachi. Kate yang mengangkat telepon dari orang tersebut. Sebelum ia menjawab, ia sempat melihat Profesor dan Hachi sedang bermain-main. Kate menyadari sekarang Profesor dan Hachi sudah sangat dekat, dan Profesor sangat menyayangi Hachi. Dan mengejutkan, Kate mengatakan kepada si penelepon bahwa anjing tersebut sudah ada yang mengambilnya. Akhirnya, Kate memutuskan untuk menerima Hachi di rumah mereka. Tahun berlalu begitu cepat. Hachi sudah bertumbuh menjadi semakin besar dan sudah sangat dekat dengan Profesor. Hachi selalu ingin bersama Profesor. Ia ingin pergi kemanapun Profesor pergi. Persahabatan antara Profesor dan Hachi pun semakin kuat. Bahkan, Kate juga sudah semakin dekat dengan Hachi. Karena kedekatan yang telah terjalin antara Hachi dan Profesor, Hachi kemudian berusaha untuk kembali ke stasiun dan menjaga Profesor kembali dari kerjanya.
Profesor sangat kaget dan sekaligus begitu bahagia. Semua orang yang melihat kejadian itu sangat heran dan terharu. Mungkin saja mereka heran ada seekor anjing yang bisa menjemput tuannya pulang kerja. Haji sangat pintar, tetapi Haji tidak bisa bermain lempar bola seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing yang lain dengan tuannya. Profesor sangat heran karena Haji tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena penasaran, akhirnya Profesor bertanya kepada Profesor Kane karena Haji tidak bisa bermain lempar bola. Profesor Kane pun berkata kepada Profesor Parker bahwa anjing jenis Akita tidak bisa bermain lempar bola. Anjing jenis Akita mempunyai hubungan yang istimewa dengan tuannya. Haji adalah anjing Jepang, bukan anjing Amerika yang bisa diajak bermain. Haji akan melakukannya jika ada alasan yang sangat penting. Setiap pagi, saat Profesor hendak berangkat kerja, Haji selalu berusaha untuk ikut. Haji sangat pintar mengambil hati Profesor, sehingga Profesor mengizinkan Haji untuk mengantarnya ke stasiun. Setelah sampai di stasiun, Profesor menyuruh Haji untuk pulang. Orang-orang yang melihat itu menjadi sangat heran. Mereka juga semakin mengenal Haji karena Haji selalu berjalan bersama Profesor ke stasiun. Dan saat sore hari sebelum kereta yang Profesor tumpangi sampai, Haji telah duduk di depan stasiun menanti Profesor. Hal itu dilakukan Haji setiap hari. Profesor selalu melihat Haji menanti dirinya kembali. Saat acara pernikahan putri Profesor, Haji juga ada di sana. Ia juga masuk dalam foto keluarga Profesor bersama pengantin. Haji kembali ke rutinitasnya seperti biasa. Ia mengantar Profesor ke stasiun dan pulang ke rumahnya. Sore harinya, ia kembali ke stasiun untuk menjemput tuannya. Kebiasaan tersebut ia lakukan beberapa lama. Suatu hari, Profesor sangat heran karena Haji tidak menjemputnya seperti biasa. Profesor menanyakan keberadaan Haji kepada Kate, namun Kate tidak mengetahuinya. Profesor kembali ke rumah dan melihat Haji di belakang rumahnya. Haji tidak bisa keluar dari rumah kecil itu karena ada sigung yang menghalangi pintu. Profesor kemudian menangkap binatang tersebut dan akhirnya Haji bisa lolos keluar. Keesokan harinya, putri Profesor datang dan mengatakan sebuah kabar gembira. Indy mengatakan bahwa ia dan suaminya akan menjadi orang tua. Putri kesayangan mereka telah hamil. Profesor yang sedang memijat Haji sampai kaget dan kepalanya terbentur langit-langit rumah. Profesor dan istrinya sangat-sangat bahagia karena mereka akan menjadi opa dan oma. Setelah 25 tahun menikah, akhirnya mereka mempunyai seorang cucu. Kasih sayang dan kesetiaan antara Profesor dan istrinya menjadi senjata ampuh dalam menjaga keharmonisan keluarga. Profesor sangat romantis. Hampir setiap hari, Profesor memuji dan mencium mesra istrinya tersebut. Lalu, rutinitas pun kembali seperti biasa. Haji mengantar dan menjemput Profesor di stasiun seperti biasa. Orang-orang di stasiun menjadi semakin kagum dan heran bagaimana caranya Profesor mengajari Haji sehingga ia begitu patuh kepada
profesor. Hingga suatu pagi saat profesor hendak berangkat kerja, Hachi tiba-tiba saja berubah. Ia menggonggong, berputar-putar di tempat, dan tidak mau mengikuti profesor keluar dari gerbang rumah. Hachi merasa akan terjadi sesuatu yang tidak baik, atau akan terjadi suatu malapetaka, dan ia berusaha melarang profesor untuk pergi bekerja. Dan ini adalah pertama kali Hachi bertingkah aneh. Tetapi profesor memeluk Hachi, menciumnya, dan tetap berangkat kerja. Profesor berjalan sendirian. Hachi tidak berada di sisi profesor hari itu. Semua orang yang biasa melihat Hachi sangat heran, karena hari itu profesor berangkat sendirian. Lalu tiba-tiba Hachi muncul dengan menggigit bola. Profesor terkejut dan memeluk Hachi. Hachi masih berusaha menahan profesor untuk pergi bekerja. Dengan instingnya, ia dengan sekuat tenaga menahan profesor. Profesor sangat senang melihat Hachi membawa bola dan mengira Hachi ingin bermain dengannya. Profesor mengambil dan melempar bola tersebut. Hachi mengambilnya. Profesor kembali melempar bola tersebut, dan sekali lagi Hachi mengambilnya. Profesor sangat gembira, sampai-sampai ia memberitahu penjaga stasiun bahwa ini pertama kalinya Hachi bermain bola dengannya. Profesor tidak mengetahui bahwa sesuatu akan terjadi kepadanya. Ya, takdir tidak dapat dirubah oleh siapapun. Segigih-gigihnya Hachi menahan profesor, tapi profesor tetap berangkat juga. Hachi menggonggong dan berputar-putar. Hachi hanya bisa pasrah, dan dengan pandangan iba, ia memandang kereta yang profesor tumpangi sampai kereta tersebut hilang dari pandangannya. Ini adalah pertemuan sekaligus perpisahan bagi Hachi dan profesor. Hachi mungkin tahu bahwa ini adalah hari terakhir baginya untuk bermain-main dengan sahabat sekaligus tuannya. Sesampainya di kampus, profesor mengajar seperti biasa. Saat profesor sedang menjelaskan tentang musik, tiba-tiba saja ia tidak enak badan dan jatuh ke lantai dengan bola Hachi yang ada di tangannya. Profesor Parker terkena serangan jantung, dan saat itu juga ia meninggal dunia. Di stasiun, Hachi berusaha menunggu dengan gigih. Jam di stasiun sudah menunjukkan jam 5 lewat, tetapi profesor belum juga muncul. Hachi masih saja menunggu di sana. Ia berbaring dengan pandangan sedih. Ia menunggu dan terus menunggu. Hari sudah semakin larut, dan penjual hotdog pun berpamitan pada Hachi untuk pulang. Tetapi Hachi masih saja berbaring. Hingga akhirnya menantu profesor datang dan membawa Hachi pulang ke rumah. Keesokan harinya, istri profesor, Andy, dan suaminya pergi memakamkan profesor. Andy berpamitan pada Hachi dengan mata menahan tangis dan menyuruh Hachi untuk menunggu. Tetapi Hachi dengan langkah lemah pergi ke stasiun untuk duduk di tempat biasa ia menunggu sang profesor. Ia pergi untuk menjemput profesor yang tak akan pernah kembali. Pada malam harinya, penjaga stasiun ingin kembali ke rumahnya, tetapi
ia melihat Haji yang masih menunggu profesor. Ia menghampiri Haji. Dengan pandangan sedih, ia berkata kepada Haji untuk tidak lagi menunggu profesor. Profesor tidak akan pernah kembali. Tetapi Haji masih saja duduk dengan pandangan tertuju ke pintu stasiun. Melihat kegigihan Haji, penjaga stasiun itu pun berkata kepada Haji untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Kini profesor telah tiada. Kesedihan yang mendalam membuat Kate, istri mendiang profesor, memutuskan untuk pindah rumah, meninggalkan setiap kenangan-kenangan indah yang ia alami bersama suami tercintanya. Rumah dengan sejuta kenangan itu pun dijual karena Kate tidak mau kesedihan yang ia alami dapat membunuhnya. Haji pun ikut pindah, tetapi ia dibawa oleh putri profesor untuk tinggal bersama mereka, yang mana sekarang mereka sudah mempunyai bayi kecil yang lucu. Haji dibawa pergi, tetapi tanpa diketahui, ia masih saja memandang rumah tempat ia dan majikannya menghabiskan waktu bersama. Hari demi hari, Haji lewatkan dengan murung. Rutinitas mengantar dan menjemput tidak lagi ia lakukan. Ia hanya berbaring dan murung. Hingga suatu hari, Haji menerobos pintu rumah dan berlari sekencang-kencangnya menjauh dari kejaran menantunya profesor. Haji berusaha kembali ke stasiun yang jaraknya sangat jauh. Ia berlari melewati hutan, melintasi rel kereta api, dan berusaha mencari jalan pulang. Di rel kereta api, Haji sempat bingung. Ia terdiam sesaat, dan dengan instingnya, ia memilih jalur perjalanan sesuai dengan apa yang ia ketahui. Hingga malam hari pun tiba. Haji tidak melanjutkan perjalanan. Ia beristirahat di bawah gerbong kereta. Keesokan harinya ia terbangun dan melanjutkan perjalanannya. Haji berhasil sampai dan ia kembali ke rumah lama profesor. Tetapi rumah itu sudah dihuni oleh penghuni baru. Tak ada seorang pun yang ia kenal. Tanpa berpikir panjang, Haji kemudian berlari ke stasiun, tempat di mana ia biasa menunggu Profesor Parker. Orang-orang di stasiun sangat heran. Kenapa Haji kembali lagi ke tempat di mana ia biasa menunggu? Jess yang keheranan memberikan sedikit hotdog kepada Haji. Ternyata mereka masih memperhatikan Haji. Tidak lama kemudian, anak mendiang Profesor Parker pun datang. Ia memeluk Haji dengan penuh kasih sayang dan membawa Haji kembali ke rumah. Haji kembali murung. Ia seakan tidak mempunyai semangat untuk tetap hidup. Ia terus saja memikirkan profesor yang sudah pergi meninggalkannya. Hari-hari ia lewati dengan kemurungan. Hingga suatu hari, Andy melihat kemurungan pada wajah Haji. Andy merasa kasihan dan sangat tak tega. Lalu ia pun berkata bahwa mereka sangat mencintai Haji. Tetapi jika Haji ingin pergi, mereka tidak akan menahannya lagi. Andy membuka pintu gerbang, membiarkan Haji pergi. Haji memandang Andy, menjilati tangan Andy yang seakan-akan mengatakan bahwa ia juga menyayangi mereka. Dan sekaligus ia memberikan salam perpisahan kepada Andy. Andy tersenyum, tetapi air matanya terus mengalir. Haji melangkah keluar gerbang, menoleh ke arah Andy, dan Andy berkata, "Selamat tinggal Haji."
Lalu Haji pun berlari sekencang-kencangnya kembali ke stasiun, ke tempat di mana ia biasa duduk. Orang-orang di stasiun memberinya makan dan minum. Malamnya, Haji tidur di bawah gerbong kereta. Keesokan harinya, Haji kembali ke tempat biasa dan menunggu Profesor Parker. Ia terus menunggu hingga suatu hari ada seorang wartawan yang datang menanyakan tentang Haji. Reporter itu berkata kepada penjaga stasiun bahwa ia ingin meliput Haji. Berita tentang Haji pun tersebar luas, dan Profesor Ken, teman Profesor Parker, pun membaca berita tentang Haji di surat kabar. Di surat kabar itu tertulis, anjing setia yang menunggu kembali tuannya yang telah tiada. Orang-orang mulai mengirimkan uang kepada penjaga stasiun untuk membelikan Haji makanan. Setiap hari, Haji selalu duduk dan menunggu Profesor kembali. Dan suatu hari, Profesor Ken datang mengunjungi Haji. Profesor Ken hendak memberikan uang kepada Jess agar ia bisa membelikan Haji makanan. Tetapi Jess menolaknya. Ia berkata, jika Haji sakit atau lapar, kami akan patungan untuk membantu Haji. Haji sudah menjadi bagian dari stasiun tersebut, dan stasiun ini sudah menjadi rumah Haji. Lalu, sebelum pergi, Profesor membisikkan beberapa kalimat dalam bahasa Jepang. Ia mengatakan ia juga mengingat Profesor, dan ia juga berkata kepada Haji bahwa Profesor tidak pernah kembali lagi. Tetapi jika Hachiko ingin menunggu, itu terserah Haji. Ia juga mendoakan agar Haji panjang umur. Haji masih setia menunggu. Musim berganti musim, hari-hari pun berlalu. Tahun demi tahun ia lewati. Haji masih saja setia menunggu. Ia selalu berharap suatu hari ia bisa bertemu lagi dengan majikan kesayangannya. Tak terasa 10 tahun sudah berlalu. Haji masih saja menunggu. Ia masih berharap Profesor berada dalam kereta api dan ia bisa bertemu lagi dengan Profesor. Pandangannya tak pernah lepas dari pintu stasiun. Hingga suatu hari, Kate, istri mendiang Profesor Parker, datang ke kota itu. Ia berjalan keliling kota kecil itu. Ia mengunjungi rumah lamanya yang penuh dengan kenangannya bersama Profesor Parker. Ia kemudian pergi ke makam suaminya untuk berziarah. Kate juga bertemu dengan Profesor Ken yang datang berziarah. Sementara itu, Haji sudah semakin tua. Larinya yang lincah sudah tidak terlihat lagi. Ia berjalan terseok-seok melintasi jalan yang biasa ia lewati. Dengan langkah yang berat, ia kembali duduk di tempat ia menunggu Profesor. Saat ingin kembali, Kate tidak sengaja melihat Haji yang sedang duduk di depan pintu stasiun kereta. Setelah sekian lama, Haji masih saja setia menunggu tuannya kembali ke rumah. Benar-benar pemandangan yang sangat menyedihkan. Kate pun berlari ke arah Haji. Kate memeluk Haji dan meluapkan segala kerinduan dan kesedihan yang mereka rasakan. Haji
Haji yang sudah semakin tua menatap Kate dengan pandangan sayu. Setelah sekian lama, Haji masih duduk di depan pintu stasiun menunggu tuanya pulang ke rumah. Kesetiaan dan persahabatan yang kuat menjadi kekuatan bagi Haji untuk menunggu. Pertemuan antara Haji dan istri profesor begitu menyedihkan. Jess dan semua orang yang melihat kejadian itu menitikkan air mata kesedihan. Malam harinya, Kate menceritakan kisah antara suaminya dan Haji kepada Ronnie, cucu mereka, sambil memperlihatkan foto Haji bersama Profesor Parker dan keluarga mereka. Ronnie sangat tertarik dengan kisah kakeknya, sampai ia terus bertanya, di manakah kakek menemukan Haji? Tapi Kate berkata, Hajilah yang menemukan kakeknya. Kate kemudian menceritakan kisah Haji kepada Ronnie. Sementara itu, di stasiun, Haji berbaring lemah di bawah gerbong kereta. Lalu tiba-tiba ada suara kereta tiba di stasiun. Haji dengan langkah lemah perlahan-lahan berjalan menuju ke tempat ia biasa duduk menunggu. Di tengah hujan salju, Haji tetap berusaha untuk duduk dan menanti. Pandangannya tertuju ke pintu keluar stasiun, tetapi ia tidak pernah melihat tuannya. Ia tertidur. Perlahan-lahan Haji menutup mata. Tiba-tiba saja dari arah pintu keluar ia melihat Profesor. Haji berlari sekencang-kencangnya ke arah Profesor, melompat ke arah Profesor, melepas segala kerinduan yang selama ini ia rasakan. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya Haji bertemu tuannya. Ia bermimpi sekaligus menjadi hari terakhirnya di dunia. Haji akhirnya meninggal dengan tenang. Lalu film pun berakhir. Hachiko yang asli lahir di Odate, Jepang pada tahun 1923. Ketika tuanya, Dr. Isaburo Ueno, seorang profesor di Universitas Tokyo, meninggal pada Mei 1925, Haji kembali ke stasiun Shibuya setiap hari selama 9 tahun untuk menunggu tuannya. Hachiko wafat pada bulan Maret 1935. Lalu pemerintah setempat membangun patung Hachiko yang sedang duduk di depan stasiun Shibuya, menghadap ke depan pintu stasiun kereta untuk mengenang Hachiko. Kisah persahabatan yang menyedihkan ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama, persahabatan yang dibangun dengan kasih sayang dan kesetiaan akan bertahan dan tak lekang dimakan waktu. Kedua, persahabatan harus dibangun atas hubungan yang ikhlas antara kedua belah pihak tanpa ada kepentingan yang lain di dalamnya. Semoga saja kisah ini mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah persahabatan dan kesetiaan. Oke, Frank di sini dan saya mohon undur diri. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di cerita Frank Movie selanjutnya.